begitu ke India saya bisa dah bahasa Inggris karena memohon di situ gitu. Adi bisa ke India bahasa Inggris? Kan harus bisa bahasa Inggris kalau ke India kan. Nah, sementara saya kan nggak bisa. Akhirnya ke sana hanya membekal kamus Alphalink, kamus elektrik. Sampai saya yakin gitu, yakin dulu. Sampai di India saya bisa ngomong bahasa Inggris, artinya lancar. Bahkan saya jadi guide dari teman-teman. Dalam rangka apa? Kenapa? Kuliah di sana. Kuliahnya di mana? S1 deh. Dan pencangkokan. Pencangkokan itu artinya kuliah singkat, short course. Kita didaftarkan apa ragu mendaftarkan? Oh, kita didaftarkan. Kita didaftar. Jadi kita diculik untuk ikut ke sana. Oleh Kementerian Agama. Kayak dulu sebenarnya saya jadi dosen di luar. Tapi karena beunhi siapa sih? Nah, itu menarik sih tentang terkait Hindu. Nah, jadi tentang bebai kan? Ya. Sebenarnya bebai itu bagaimana Hindu menjelaskan bebai itu gitu? Tentang bebai itu lah pertama. Hindu itu kan kene, kita punya ilmu-ilmu mistik yang dipelajari dalam Atharva Weda. Jadi kan ada 4 Weda nih, Rig, Yajur, sama Atharva Weda. Di Atharva Weda itu ada banyak ilmu-ilmu mistik, ilmu mistik, ilmu-ilmu magic. Bagaimana mengkonstruk badan berkorelasi dengan alam, lalu kemudian kita bisa mempengaruhi badan seseorang dengan sarana-sarana tertentu. Makanya misalnya ada orang sakit, sakitnya akan diobati oleh isi alam, daun, anggona loloh, kulit binatang, daging, darah, apalah itu. Itu yang disebut usada. Itu kemudian di dalam ilmu Bali berubah menjadi ausada. Orang yang menjalankan ini namanya Waidya. Waidya itu Balian kalau di Bali. Ausada itu usada. Pada akhirnya di Bali. Ausada dasarnya, kata dasarnya menjadi ausada. Ya, dari ausada jadi usada. Nah, di Bali nih karena kita ini adalah Siwa Siddhanta, ada ajaran-ajaran tantris. Ajaran-ajaran tantra itu ajaran-ajaran yang memang ada melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, lalu kemudian itu menggunakan seluruh isi alam. Itu tantra. Misal penggunaan darah, penggunaan binatang, penggunaan bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan, akarnya, batangnya, daun, buah dan sebagainya. Itu sebagai bahan untuk menempur penyakit-penyakit atau membuat penyakit-penyakit di dalam tubuh seseorang. Nah, bebai ini adalah penyakit buatan. Jadi bebai itu penyakit buatan yang dibuat oleh seseorang dengan teknik tertentu, dengan cara tertentu, dengan kurun waktu tertentu, yang kemudian itu dimatangkan sarana itu dengan mantra-mantra, baru kemudian alat itu bisa menyakiti orang lain atau bahkan menyembuhkan orang lain. Jadi membuat penyakit, membuat alat untuk penyembuhan atau obatnya itu bisa menggunakan seluruh isi alam. Makanya ada orang istilahnya ada penengen, ada pengiwa. Penengen itu adalah membuat sembuh, pengiwa itu adalah membuat sakit. Nah, bebai ini adalah penyakit yang dibuat oleh seseorang untuk keinginan-keinginan tertentu. Biasanya bebai itu lebih banyak berpengaruh pada orang-orang dalam rangka hasrat seksual. Artinya misalnya seseorang ngajak ianu, kena ini ya, kemudian orang itu punya energi tertentu sehingga bertolak belakang, sehingga ini akhirnya muncullah bebai. Makanya orang bebai itu yang entah, dia akan menyebut seseorang yang memang membuat bebainya dia. Yang membuat tuh dalam artian tuh balian, apa yang meminta kebalian? Ya, apakah yang meminta kebalian atau yang membuat itu biasanya disebut oleh orang yang sedang entah bebai. Karena bebai itu nak kaku ya, pokoknya ngomongnya nggak kontrol ya. Terkait misalnya bebai itu kaku, ada nggak jenis-jenis bebai itu apa aja? Oh ya. Apakah semua kaku itu bebai atau bagaimana klasifikasi bebai? Saya tidak begitu jelas bisa mengklasifikasikan bebai. Tetapi yang jelas adalah bahwa bebai itu adalah buatan sesuai konteks harapan. Misalnya terkait dengan hasrat seksual, berkeinginan untuk menyetubuhi, berkeinginan untuk disenangi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menguasai. Misalnya
dalam satu rumah tangga ada warisan banyak. Nah, itu bisa membuat bebai dia untuk mempengaruhi mereka supaya dia bingung, linglung, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan itu. Jadi saya tidak begitu jelas bisa mengklasifikasikan berapa ada bebai karena ada banyak teks tentang bebai, tetapi salah satunya adalah namanya lontar bebai. Itu tidak ada pengklasifikasiannya, belum terklasifikasi, tetapi sudah ada kok jenis-jenisnya. Ini menarik nih, kan berarti bebai itu memang jelas ada di sastra, di Atharva Weda. Nah, tujuannya bisa baik bisa buruk. Ya. Nah, apakah orang yang menggunakan bebai dengan tujuan yang buruk seperti balian misalnya, ataukah yang request bebai itu merupakan perbuatan dosa atau seperti apa? Khususnya si praktisi balian nih yang menggunakan bebai itu, karena ada dalam sastra kan, ada dalam sastra berarti diizinkan oleh teologi kita kan seperti itu. Apakah balian itu melakukan dosa dia? Apa gimana jadinya? Oke. Saya koreksi sedikit, bebai itu tidak ada di dalam kitab Atharva Weda. Tetapi Atharva Weda adalah salah satu teks Hindu yang kemudian memuat tentang bagaimana hal-hal magic, termasuk di dalamnya adalah bebai. Bebai itu ada pada lontar-lontar. Nah, jadi lontar bebai misalnya. Nah, kalau pertanyaannya apakah kemudian salah orang ketika itu ada dalam sastra, lalu kemudian dia hanya menggunakan sastra itu untuk membuat, apakah salah kemudian seorang balian atau penekun untuk melakukan bebai itu, apakah dia salah? Jawabannya begini. Semua ilmu pengetahuan itu bagaikan pisau berbilah dua. Jadi semua ilmu pengetahuan itu baik apabila digunakan untuk kebaikan. Bahwa kemudian ada ilmu pengetahuan digunakan untuk yang tidak baik, tetap dia akan mengandung dosa. Contoh misalnya kita buat alat ledak, bom misalnya. Strukturnya ada. Sastranya ada. Lalu kemudian itu digunakan untuk hal yang positif, ya positif jadinya, negatif ya negatif. Nah, kalau ditanya masalah dosa, ya jelas. Bagi seorang penekun yang salah menjalankan itu, keliru dia menjalankan untuk hal yang buruk, maka itu disalahkan. Oke, kalau misalnya bebai, ketika bebai digunakan untuk tujuan negatif, oke lah orang yang terkena bebai itu bisa kait-kait atau sakit apa. Apa fungsi positif dari bebai itu? Bisa misalnya balian menggunakan bebai untuk tujuan positifnya itu ada nggak? Ya, ada seseorang yang kemudian membuat bebai agar supaya musuhnya itu dia punya musuh, lalu begitu bertemu dengan musuhnya, kemudian musuhnya itu terdiam, tidak jadi bertengkar. Nah, itu kan positif tuh. Kemudian ada juga bebai yang digunakan apabila ada seseorang sedang mengalami masa-masa dia stres, dia kegilaan gitulah ya, kegilaan. Bebai itu bisa digunakan agar supaya kegilaannya itu menurun. Jadi dia sejenis hipnotis, tetapi tidak hipnotis. Jadi sejenis pil penenang lah. Sejenis pil penenang bebai itu jika tujuannya untuk kebaikan. Artinya orang yang tidak tenang, emosi dan sebagainya bisa ditenangkan dengan bebai itu. Dengan bebai. Tapi sebagian besar sih bebai itu konotasinya negatif. Orang yang terkena bebai itu atau menyerang dengan bebai itu, apakah kan ada istilahnya, ada bebai, aneluh, desti teranjana. Nah, khusus bebai, kalau orang yang terkena bebai itu yang terserang fisiknya apa psikisnya? Psikisnya. Nah, orang yang seperti ada nggak kemungkinan orang tidak bisa terkena bebai, susah diserang oleh bebai? Ada nggak? Atau setiap orang kalau mau kita menggunakan bebai pasti kena bebai atau bisa? Bebai itu adalah salah satu alat magic karena dia menggunakan sastra, menggunakan sarana. Orang-orang akan cepat terkena itu apabila orang tersebut memiliki bakti yang kurang, spiritnya kurang. Jadi orang yang spiritnya kurang baik pasti cepat kena hal-hal negatif, magic. Atau mentalnya kurang bagus, mentalnya lemah, spiritnya nggak bagus, jarang sembahyang, jarang mendekatkan diri. Nah, spirit yang di bawah ini cepat sekali kena faktor negatif, salah satunya bebai. Nah, kalau dia spiritnya udah bagus, nggak kena. Saya yakinkan kalau orang yang spiritnya bagus, dia tidak kena hal-hal magic.
Kalau bebayi itu spesifik dia menyerang psikis. Nah, bagaimana kita bisa membedakan orang ini terkena gangguan psikologi atau terkena bebayi? Ya. Bisa nggak kita bedakan? Bisa. Oh, ini orang depresi nih, Ya. atau ini orang terkena bebayi? Ya. Supaya ragu ke psikiater, psikolog, atau ragu pengobatan secara usada. Ya. Kalau orang-orang yang kena bebayi itu ciri-cirinya ada. Pertama, ciri-ciri kegilaannya itu di luar nalar manusia. Contoh misalnya matanya membelalak, kemudian memakan kotoran. Pada saat dia ngentah itu makan kotoran. Pokoknya di luar batas normal. Tapi orang yang gila, gangguan psikis misalnya, karena bebayi ini bagian dari gangguan psikis juga. Tetapi kalau orang yang tidak terkena bebayi, maka psikisnya itu gangguan jiwa istilahnya ya. Padahal tidak ada sih gangguan jiwa, karena jiwa nggak pernah sakit. Gangguan mental ya. Begitu dia gangguan mental itu, dia masih menyadari kalau dia melakukan kesalahan, maka perlu ke psikolog misalnya. Tapi kalau bebayi itu memang dia itu bagaikan buta, bagaikan energi di luar batas kemampuan manusia tapi negatif. Nah itu bawalah dia ke balian atau ke dukun atau waidia. Kalau Bijero tahu nggak jenis bebayi yang mungkin paling ganas gitu yang pernah Bijero temui atau bagaimana dalam sastra atau paling tingkatannya paling high level paling lah. High. Ya. Tingkatan bebayi paling tinggi itu adalah ketika bebayi itu menyakiti seorang perempuan muda, gadis, yang kemudian diharapkan oleh lelaki tertentu, yang lelaki itu menggunakan alat bebayi. Itu paling susah untuk mengkondisikan. Dia masih gadis, di satu sisi dia masih sangat masa-masa akil balik. Itu susah sekali untuk mengobati. Tetapi yang selama ini saya lihat adalah asalkan tepat mengetahui apa alat digunakan untuk membuat bebayi dan tepat kemudian obatnya, saya kira tidak ada yang susah. Karena niki bagaikan ilmu logika juga. Jadi obat alat untuk buat penyakitnya ini, maka obatnya ini. Kayak ilmu kimia lah. Nah, jadi ada peleburan istilahnya itu. Jadi penyakit bebayi juga begitu. Kalau alatnya begini dilebur dengan yang lebih tinggi, ya udah selesai dia. Sama kayak virus. Kalau virus kita di Pentium 2 begini, nanti kita punya Linux. Kita punya Linux misalnya, ya udah habis. Secara umum bagaimana praktisi balian atau usada itu menyembuhkan bebayi? Apakah setiap jenis bebayi itu beda treatmentnya atau secara umum sama aja? Beda treatment. Bebayi itu penyakit psikologi, itu angin. Maka pengobatannya lebih banyak disimbuh. Jadi dikunyah lalu disemburkan. Yang dikunyah niko sarana tertentu, alat-alat obat tertentu dengan mantra tertentu, atau bahkan alatnya misalnya di rajah, lalu kemudian dikunyah, itu disemburkan. Karena banyak sekali itu penudan bebayi itu, seperti misalnya sujen, kemudian ada babakan dan sebagainya. Itu lebih banyak pengobatan bebayi itu dengan menggunakan angin, disimbuh, disembar. Kenapa? Karena itu penyakit bebayi itu penyakit psikologi. Psikologi itu ada pada pikiran itu adalah angin. Nah, itu. Tetapi tidak jarang juga bebayi itu disembuhkan dengan bantuan obat minum dan boreh. Obat minum itu adalah untuk menenangkan dia, boreh itu adalah untuk sebagai penangkal, lalu kemudian simbuhnya itu untuk mengobati. Terkait tentang cara mengobati, ada nggak tips? Artinya kita misalnya kena bebayi, memilih balian, apakah setiap balian tuh bisa mengobati bebayi atau hanya balian yang belajar usada atau bagaimana? Biar misalnya keragu kena bebayi, kebelan jadi abo ini. Ada memang balian bebayi. Khusus dia bisa mengobati bebayi dan ahli membuat bebayi. Biasanya yang balian ahli bebayi itu dia belajar tentang gini apa? Belajar wahyu, belajar usada. Belajar usada. Jadi belajar dia mencampur-campur bagaimana membuat dan sebagainya. Tapi kalau balian ketakson itu jarang yang membuat bebayi, tetapi mengobati banyak. Jadi balian ketakson. Balian ketakson itu ke balian atas paice. Paicenya itulah yang dimohoni. Jadi
memang ada itu balian bebai, tetapi yang paling ada itu adalah mereka-mereka yang mampu menjadi penengen atau mengobati aliran putih istilahnya untuk mengobati bebai itu. Jadi biasanya setiap balian itu pasti dia memohonkan. Permohonan inilah kemudian bisa menjadi obat. Tapi perlu dipahami penyakit itu sebenarnya ada 3. Penyakit yang disebutkan oleh api, oleh air, dan oleh angin. Jadi apabila ada orang sakit, kita harus bisa mengkonstruksi, termasuk bebai, apakah niki penyakitnya ini adalah bebai, berarti dia angin persoalan dan psikologi. Kalau dia itu badannya yang sakit, ngelesu atau istilahnya ngelawe, diem aja dia. Ngelawe itu apa? Ngelawe itu bagaikan benang. Jadi ngon bayunnya. Ngon bayunnya. Itu biasanya yang begitu dia perlu juga pada pengobatan dengan dasar api. Bukan api menyala. Ada tumbuh-tumbuhan yang memiliki pengeradan panas, tis dumelade. Itu di dalam taruperan permana. Ya, jadi panas, dingin dan tis setengah-tengah dumelade istilahnya. Jadi untuk melihat apakah dia bebai atau tidak, itu perlu treatment. Kemudian pengobatannya yang tepat adalah berdasarkan diagnosa itu. Perlu pengalaman dari si balian juga sangat perlu. Nah, mungkin terakhir nih Bro. Apakah bebai itu hanya diyakini oleh Hindu yang di Bali atau bagaimana Hindu yang di luar Bali, di India atau mungkin di Jawa, di daerah lainnya terkait bebai ini? Ada, tetapi namanya berbeda. Jadi seperti misalnya Kalimantan. Ada tuh banyak yang berkaitan dengan itu. Cuman saya tidak tahu pasti seperti apa. Tapi di India juga ada. Tibet, Nepal ada. Cuman saya tidak tahu pasti apa namanya, bagaimana treatmentnya. Tapi yang pahami bebai di Bali ini itu adalah treatmentnya memang banyak karena jenis-jenis bebai juga banyak. Bahkan ada bebai yang hanya diobati dengan memohon tirta. Selesai sudah sembuh dia. Ada bebai yang dia itu melakukan ritual ngentap tukad. Jadi di dalam ritual itu dia ada melakukan ritual lalu kemudian ngentapin tukad. Asal nyebrang tapi ngerobok. Selesai dah bebainya. Jadi kerobok tukad nyebrang harus besar. Enggak mesti lah. Pokoknya jadi tukad gitu. Amin tukad belabar hanya udah. Artinya dipilih harusnya. Ya, harusnya jadi nyebrang ya, harus ngentap, berhasil dia ngentap seger ya. Jadi ada begitu banyak jenis bebai yang di latar bebai itu ada, cuman belum terklasifikasi. Ini benar-benar yang terakhir nih. Menurut Bijero, apakah bebai itu bagian dari budaya kita di Bali atau memang sastra agama kita? Bagian dari perilaku agama atau gimana pertanyaannya? Menurut Tiang itu bagian dari perilaku kita karena itu ada dalam sastra. Ada dalam sastra, lalu kemudian itu gemilang lagi dengan budaya kita. Contoh misalnya ada nak gedeg dengan seseorang, bisa yang ngenanin bebai. Jadi bebai itu akan terkena apabila seseorang itu membuat pemancar buruk juga. Jadi misalnya ini benci, ini ikut membenci, bahwa ada pemancar, kenapa ya? Tapi kalau orang yang berdasar agama, dia teduh, dia aman, murni, energinya murni, sing ya kenapa? Berarti bebai. Jadi kuncinya harus ada pemancar, yang pemancarnya ada masuk ke sinyalnya gitu. Berarti bebai itu memang tertera dalam perilaku agama kita, kemudian kita budayakan. Gitu jadi. Iya. Kita budayakan khususnya di Bali. Mungkin kalau di luar Bali mungkin berbeda nama. Berbeda, tapi sumber sastranya kemungkinan satu sumber sastra bisa di Atharwa Weda. Bagaimana? Tidak sih, karena masing-masing daerah punya teks. Contoh misalnya daerah-daerah Hindu di luar sana, dia punya teks tertentu yang kalau kita di Bali disebut dengan lontar. Kalau di sana dia punya kebudayaan tertentu malah. Memang jadi, sumbernya memang dari sumbernya Atharwa Weda. Karena hanya Atharwa Weda yang menyatakan ilmu-ilmu magic dalam Hindu. Dengan mengkonstruk mikrokosmos dengan makrokosmos. Oke, makasih Bro. Ya, sukses.